Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kedua tentang mitigasi bencana alam, kita akan mempelajari tentang identifikasi persebaran wilayah bencana alam yang ada di Indonesia. Di minggu kemarin atau di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang konsep dan klasifikasi tentang bencana alam. Itu ada klasifikasi bencana alam hidrosfer, litosfer, dan atmosfer gitu. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi persebaran bencana alam di wilayah Indonesia. Nah, wilayah rawan bencana atau hazard region adalah suatu kawasan di permukaan bumi yang tingkat kemungkinan mengalami gangguan bencananya dikategorikan dapat terjadi. Itu merupakan pengertian dari wilayah rawan bencana. Selanjutnya ada upaya untuk menanggulangi bencana alam adalah dengan mengidentifikasi wilayah rawan bencana alam dengan cara yaitu memetakan wilayah rawan bencana alam dan risiko bencana alam. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar mengenai pemetaan wilayah rawan bencana alam, khususnya memetakan wilayah rawan bencana alam yang ada di Indonesia. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama ini ada menganalisis jenis dan sebaran wilayah rawan bencana. Lalu yang kedua, ini ada mengkaji peristiwa bencana alam yang pernah terjadi. Yang ketiga, menentukan zona dan tingkat bahaya dalam bencana. Yang keempat, menentukan elemen yang paling rawan terkena bencana alam. Yang kelima, memperkirakan resiko kerusakan akibat bencana alam. Kelima prinsip ini tujuannya adalah untuk mengetahui di suatu wilayah itu terdapat jenis bencana apa saja supaya kita mungkin nantinya dapat meminimalisir atau mengurangi dampak dari terjadinya suatu bencana tersebut. Nah, sekarang ada peta tentang sebaran daerah bencana alam di Indonesia. Peta ini didasarkan dari data yang diambil dari BNPB atau data informasi mengenai bencana di Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam. Ini yang pertama, itu ada peta wilayah rawan bencana gunung meletus. Gunung meletus atau erupsi adalah peristiwa meletusnya gunung api, di mana daerah-daerah yang berada di sekitar gunung api, khususnya gunung api yang masih aktif, itu termasuk ke dalam zona rawan bencana gunung meletus. Nah, di dalam peta ini yang memiliki warna merah itu merupakan daerah yang tingkat kerawanannya paling tinggi. Gitu. Di sini yang tingkat kerawanannya paling tinggi itu banyak terdapat di daerah Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, itu merupakan daerah yang rawan. Lalu untuk yang memiliki warna kuning, ini merupakan daerah sedang. Dan yang memiliki warna hijau ini merupakan daerah yang tingkat kerawanannya itu paling rendah atau dikategorikan sebagai daerah aman atau daerah yang jauh dari bencana gunung meletus. Nah, ini yang selanjutnya ada peta wilayah rawan bencana gempa bumi, di mana gempa bumi ini merupakan bencana yang paling sering terjadi di daerah Indonesia gitu. Kenapa? Karena negara Indonesia ini merupakan negara yang terletak di antara pertemuan lempeng, khususnya lempeng yang aktif sampai sekarang, sehingga di Indonesia sering menyebabkan terjadinya bencana gempa bumi dan gunung meletus gitu. Gempa bumi ini merupakan bencana alam yang diakibatkan karena pergeseran lempeng tektonik gitu. Gempa tektonik ini banyak terjadi di daerah-daerah yang merupakan pertemuan antara dua lempeng atau daerah zona subduksi atau patahan, di mana daerah tersebut misalnya seperti
yang ada di peta ini yang memiliki warna merah itu merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencana gempa buminya paling tinggi. Misalnya daerah pantai, daerah yang di Pulau Sumatera seperti Aceh, Padang, Nias, Jambi, Bengkulu, Lampung. Lalu di Jawa, di Pulau Jawa misalnya ada di daerah dekat dengan Banten, terus Jogja, Sukabumi, Tasikmalaya, Jogja. Lalu di Pulau Sulawesi ini juga ada, di Maluku, dan bahkan di Papua juga termasuk ke dalam zona yang tingkat kerawanan bencana gempa buminya paling tinggi. Lalu yang warna kuning ini merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencana gempa buminya tinggi. Lalu yang hijau ini merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencana gempa buminya paling rendah atau dikatakan aman dari gempa. Nah, di sini Kalimantan merupakan atau ditandai dengan warna hijau. Ini kenapa? Karena Kalimantan ini dikatakan dengan pulau yang paling aman dari bencana gempa bumi gitu. Kenapa dikatakan aman? Karena di Kalimantan ini sebenarnya Kalimantan dengan pulau-pulau yang lainnya sama ya, dia memiliki struktur sesar atau patahan yang aktif. Namun di Kalimantan ini patahan aktifnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, bahkan Papua itu sendiri Kalimantan yang paling sedikit gitu. Otomatis karena Kalimantan ini merupakan atau pulau yang memiliki patahan aktifnya jauh lebih sedikit, maka energi yang ketika gempa itu terjadi, energi yang mungkin diterima ketika gempa itu terjadi tidak akan sekuat di daerah-daerah yang lain. Lalu yang selanjutnya ini ada peta mengenai wilayah rawan bencana tanah longsor, khususnya tanah longsor yang ada di Indonesia gitu, dimana tanah longsor ini merupakan pergerakan tanah di daerah yang curam, dimana semua daerah yang berada di lereng bukit memiliki potensi longsor yang paling besar. Contohnya misalkan pada peta di sini itu warna merah ditandai dengan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi terhadap bencana tanah longsor. Lalu yang kuning ini merupakan tingkat kerawanan paling sedang, dan yang hijau itu tingkat kerawanan yang paling rendah gitu. Contoh wilayah Indonesia yang sering mengalami longsor misalnya ada di Banjarnegara di Pulau Jawa, lalu ada di Wonosobo, Ponorogo, bahkan di Jawa Barat pun di Ciwidey dan Purworejo. Longsor di negara Indonesia ini paling sering terjadi. Kenapa? Karena disebabkan karena curah hujan yang di Indonesia selalu tinggi. Lalu yang selanjutnya ini ada peta wilayah rawan bencana banjir di Indonesia. Khususnya ya. Nah, di sini banjir banyak terjadi ketika musim hujan tiba. Apabila curah hujannya tinggi di Indonesia pasti akan mengakibatkan banjir. Itu biasanya banjir-banjir di negara Indonesia terjadi khususnya di daerah yang datarannya rendah atau daerah yang dialiri sungai seperti misalnya di Jakarta, Bandung, Bekasi. Bahkan tidak lain. Bahkan kadang ada juga banjir yang diakibatkan karena pasang air laut atau banjir rob seperti di daerah Semarang misalnya. Nah, di sini yang warna merah merupakan tingkat kerawanan paling tinggi, kuning itu memiliki tingkat kerawanan yang paling sedang, dan hijau itu memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang paling rendah. Selanjutnya ini ada peta mengenai wilayah rawan bencana tsunami. Tsunami di Indonesia itu dipicu karena adanya gempa runtuhan di dasar laut atau erupsi gunung api di laut. Dan di Indonesia juga tsunami diakibatkan karena adanya
pergerakan di bawah dasar laut. Dan di sini daerah yang sering mengalami terjadinya bencana tsunami ini merupakan daerah yang langsung menghadap ke samudera yang luas. Itu merupakan daerah yang berpotensi terkena tsunami. Misalnya seperti daerah pantai barat Sumatera di sini, lalu ada di pantai selatan Pulau Jawa, Bali, dan bahkan Nusa Tenggara. Itu merupakan daerah yang termasuk rawan terjadinya bencana tsunami. Lalu yang selanjutnya ini ada peta mengenai wilayah rawan bencana kekeringan. Kekeringan biasanya diakibatkan karena musim kemarau yang berkepanjangan gitu, atau biasa disebut dengan peristiwa El Nino, di mana daerah rawan kekeringan ini di Indonesia khususnya terjadi di daerah-daerah seperti Kalimantan yang banyak produksi di bidang kehutanan gitu. Terus di sini ada di Sumatera, Jawa juga termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana kekeringan yang paling tinggi. Lalu yang selanjutnya ini ada mengenai peta wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan itu sendiri biasanya diakibatkan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Gitu. Di sini kebakaran lahan di Indonesia banyak terjadi di daerah-daerah Kalimantan, khususnya ada di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, lalu Tengah, ada juga di Kalimantan Barat yang terdapat banyak hutan gambut. Terus selain itu juga ada juga Riau, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. Di sini yang warna putih itu berdasarkan data BNPB sendiri, itu juga belum ada data yang masuk gitu mengenai tingkat kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Ini ada peta wilayah rawan bencana puting beliung yang ada di Indonesia. Angin puting beliung biasanya terjadi karena adanya pusat tekanan rendah di suatu wilayah. Beberapa daerah yang pernah diterjang oleh angin puting beliung diantaranya di Indonesia itu ada di daerah Jawa Barat, yaitu di Sukabumi, lalu di Banten, di Jawa Timur, dan di Sumatera bagian barat. Bahkan di Lampung juga berdasarkan peta indeks resiko bencana angin puting beliung itu ada di daerah Lampung itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ini ada peta wilayah rawan bencana gelombang pasang dan abrasi. Biasanya gelombang pasang dan abrasi ini biasa terjadi di dekat wilayah yang dekat dengan laut. Lalu yang terakhir ini ada peta wilayah rawan bencana konflik sosial. Biasanya kalau berdasarkan peta di sini daerah yang rawan terjadi bencana konflik sosial itu daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan dengan negara lain. Misalnya di sini seperti Malaysia, seperti di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Lalu di sini ada di Sulawesi Tengah. Biasanya kalau yang di perbatasan ini terjadinya konflik sosial karena perebutan batas wilayah. Bahkan tidak jarang konflik sosial di Indonesia juga terjadi karena adanya permasalahan atau perselisihan pendapat antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, sekian tentang materi persebaran daerah rawan bencana alam yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sewaktu penjelasan materi tentang kebencanaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.